Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsira, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira, wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu basyiran wa nadhira. Alhamdulillah, kembali kita melantunkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya memberikan kita cucuran limpahan rahmat kepada kita semua. Sehingga dengan sebab demikian kita diberikan nikmat tersebut, kita mampu melaksanakan aktivitas kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bisa bergerak, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa makan dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut dan wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan iman, amal soleh kita dan ilmu pengetahuan kita tentang agama yang mulia ini. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya Ustaz mengajak antum semuanya, memotivasi antum semuanya agar senantiasa bersemangat untuk belajar ilmu syar'i ini demi memahami agama kita yang mulia ini. Taib, ayuhat tulab rahimani wa rahimahukum, aynama kuntum jami'an. Anak-anak Ustaz semuanya, di mana antum berada, kita melanjutkan pelajaran hadis kita, kitab Hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita telah membahas, telah kita pelajari hadis yang keberapa? Siapa yang masih ingat? Hadis keberapakah sebelumnya kita belajar? Dan siapakah yang sudah menyetorkan hafalannya? Ternyata setelah saya perhatikan, Ustaz cek masih banyak rupanya yang belum menyetorkan hafalan hadisnya, Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga, bahkan hadis keempat. Masih banyak lagi yang belum menyetorkan hafalannya. Nah, ini musibah nih, namanya musibah, Jadi tugas antum apa? Tugas antum dalam hadis ini adalah menyetorkan hafalan hadisnya dan menuliskan hadisnya kembali setelah hafal itu tanpa melihat teks lagi. Nah, itu tugas antum, jangan lupa itu. Jangan diam-diam saja dalam hadis ini. Taib Baik, sekarang kita lanjutkan hadis berikutnya. Kemarin itu hadis keempat, hadis keempat, yaitu tentang penciptaan manusia dan penentuan nasib, ajal dan rizkinya. Telah kita bahas sebelumnya, hadisnya cukup panjang. Jadi hadis yang panjang ini kalau antum tidak bersemangat untuk menghafalnya maka tidak akan pernah hafal ini. Yakinlah. Kalau antum malas-malasan dalam belajar ini, tidak mencicil hafalannya. Misalnya hadis keempat ini antum hafal satu hari, misalnya 2 baris gitu kan, dari sini sampai sini antum hafal, sampai malam hari antum ulang-ulang 10 kali, 20 kali. Besok tambah lagi 2 baris lagi, dari sini sampai sini, summa wa ajalihi. Nah, selama seminggu insya Allah akan selesai itu, akan hafal antum, akan hafal antum dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang seminggu. Itu kalau memang antum tidak ada waktu. Jadi satu hari 2 baris bisa dilebihkan. Itu caranya. Jadi kalau antum memang ada niat untuk belajar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan antum dalam belajar ini. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan hadis ke berikutnya, yaitu hadis yang kelima. Perhatikan. Jangan lagi ada alasan tak tahu Ustaz artinya, Ustaz cemana saya nggak tahu. Nggak ada lagi alasan, Ini di YouTube ini antum tinggal simak aja. Udah Ustaz bacain hadisnya, Ustaz jelaskan per kata, Ustaz terangkan lagi tuh, Ustaz jelaskan lagi maknanya, maksudnya. Baik. Perhatikan Bismillah. Inkarul bid'ah. Inilah maudhu' kita, inilah judul materi kita, inkarul bid'ah. Mengingkari kebid'ahan, mengingkari kebid'ahan. Baik. Bismillah. Hadis kelima. An ummil mu'minina ummi abdillahi
Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita ulang teks hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Baik, kita artikan dari ummil mukminin atau dari ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah, dari ummul mukminin Ummu Abdillah Aisyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qalat, Aisyah ummul mukminin berkata, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa, ahdatsah, mengada-ngadakan, fi, dalam, amrina, urusan kami, hadza, ini, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, ma, sesuatu, laisa, tidak ada, minhu, darinya, fahuwa raddun, maka dia, yakni amalan tersebut, raddun, tertolak. Kita ulangi. Man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Man, siapa, ahdatsa, yang mengada-ngadakan, fi amrina, dalam urusan kami, hada, ini, dalam urusan kami ini, ma laysa, sesuatu yang tidak ada, minhu, darinya, dari agama, fahuwa, maka perbuatan yang mengada-ngadakan itu, raddun, akan tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, yakni, ya, ini yang tadi lapasnya lapas Imam Bukhari, sekarang lapasnya Imam Muslim. Ini lapasnya, man amilah, siapa yang beramal, amalan, akan suatu amalan, laisa alaihi, yang tidak ada padanya, ya, amruna, perintah kami, ya, perintah kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, fahuwa, maka dia amalan, jadi fahuwa kembali ke mana? Kembali ke amalan. Maka amalan tersebut, ya, raddun, tertolak, tertolak. Taib. Jadi di sini ada perbedaan makna, ya. Kalau di sini pakai ahdatsa, mengada-ngadakan. Kalau di sini pakai apa? Amilah, ya, beramal, ya, beramal, mengerjakan, ya, mengada-ngadakan dan mengerjakan, mengada-ngadakan dan mengerjakan. Selebihnya hampir mirip maknanya, mirip, ya, sama, lebih kurang sama. Cuma di sini yang perbedaannya. Taib. Kejelaskan, ya, perhatikan baik-baik penjelasannya, ya. Jadi di sini hadisnya apa?
disampaikan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah. Jadi Aisyah disebut dengan Ummul Mukminin. Jadi kunianya apa? Kunianya adalah Ummul Mukminin. Jadi alangkah indahnya kalau kita memanggil nama Aisyah dengan Ummul Mukminin. Kadang-kadang kita heran ya memanggil ibu kita sendiri kok dengan menyebut nama sih, ya. Kita kadang heran. Sekarang banyak ini ya lagu-lagu tentang Ummul Mukminin Aisyah. Mereka terlalu lancang menyebut nama ibu kita gitu kan dengan nama langsung. Ini nggak ada akhlak ini, ya. Jadi tolong lagu-lagu itu jangan diapai lagi disebarluaskan. Kok bisa diblokir itu? Ya diblokir. Ya lagu tentang Aisyah itu. Karena itu memang arahnya kepada Ummul Mukminin, kepada ibu kita. Ya. Jadi kita beradab sedikit memanggil ibu kita, ya. Apalagi itu modalnya lagu-lagu nyanyian yang nggak pantas gitu kan. Taib. Jadi Ustadz berharap jangan sampai ada anak-anak Ustadz yang di sini ya di Lunuha yang seperti itu, yang latah ya ikut-ikutan menyanyikan lagu Aisyah itu Ummul Mukminin. Karena nanti apa? Khawatirnya dia akan menyebut langsung ya nama ibu kita tanpa dia menyebutkan Ummul Mukminin gitu kan. Ummul Mukminin atau Ummu Abdillah. Taib. Jadi ibunda kaum mukminin, Ummul Mukminin namanya. Ibunda, ibu orangnya yang beriman. Ya. Dia adalah salah satu istri beliau dan memang seluruh ibunda kaum mukminin digelari dengan gelar tersebut ya. Semua istri-istri Nabi itu disebut dengan Ummul Mukminin, bukan hanya Aisyah radhiyallahu anhu taala, tapi semua istri-istri Nabi dari Khadijah, Aisyah, Saudah, ya semuanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 6, wa azwajuhu ummahatuhum, kata Allah, dan istri-istrinya adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka, kata Allah. Jadi istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita semua. Jangan sampai salah seorang kita yang memanggil dengan nama langsung. Panggillah dengan ibuku, ya ibu, ya ummu, Ummul Mukminin. Itulah panggilan kita, Ummul Mukminin. Baru Aisyah, gitu. Jangan langsung Aisyah. Taib. Maka setiap istri Nabi adalah Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Ya. Kemudian ada lagi Ummu Abdillah. Nah, ini siapa lagi? Ya, kunia dia juga, ya, kunia Ummul Mukminin Aisyah juga sama. Kenapa disebut dengan Ummu Abdillah? Ya, ini adalah kunia, ya, kunia. Pertanyaannya, kalau namanya dipakai ummu fulana, ya, ummu fulan gitu kan, abu fulan, abu fulana. Biasanya orang yang menamakan itu kan kalau ada punya anaknya gitu kan. Misalnya ada nama anaknya Ahmad, dipanggillah dia, bapaknya siapa? Abu Ahmad. Ibunya siapa? Ummu Ahmad. Seperti itu kan. Kalau ada anaknya namanya si Ahmad. Nah, pertanyaannya, apakah Aisyah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin ini memiliki putra yang bernama Abdullah ataukah tidak memiliki putra? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya? Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa Aisyah ya melahirkan seorang anak. Bahwa Aisyah melahirkan seorang anak. Akan tetapi ya anak tersebut mengalami keguguran dan tidak bisa hidup. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa Aisyah memang ya tidak memiliki putra sama sekali. Tidak pula keguguran, apalagi hidup, ya. Akan tetapi beliau diberi dengan kunyah seperti ini ya, dengan Ummu Abdillah, karena nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Jadi enggak masalah sebenarnya, enggak masalah kalau kita memanggil seseorang dengan ummu atau abu tanpa ada anaknya.
tanpa ada anaknya. Kan pernah itu terjadi ya, ketika Rasulullah memanggil Abu Umair, ya Abu Umair. Abu Umair itu masih anak-anak loh, masih anak-anak ya. Ketika itu Abu Umair kehilangan mungkin burungnya, nggak salah ya, burungnya diberi nama gitu kan, kehilangan, dia bersedih. Lalu Nabi bertanya, ada apa kamu ya Abu Umair, ada apa kamu Abu Umair gitu kan, Abu Umair. Jadi Abu Umair itu nama sahabat Nabi yang masih kecil, padahal dia masih kecil, masih anak-anak gitu kan, yang suka main burung-burungan gitu kan. Jadi gak masalah memanggil orang dengan Abu Fulan, Abu Fulana, walaupun tidak memiliki anak. Baik. Berikutnya perhatikan ya. Lanjut kepada hadisnya ya. Man ahdatsa. Apa makna man ahdatsa? Yaitu membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itulah man ahdatsa, itu artinya. Sesuatu yang belum ada dibuat. Ya, dibuat-buat. Ya, agama sudah sempurna, sudah jelas ya. Sesuatu yang tidak mungkin lagi tersembunyi, sudah jelas semuanya. Kecuali hal-hal yang baru, hukum-hukum yang baru yang perlu penjelasan, maka dikembalikan kepada ulama. Ya, maka para ulama yang alim dengan ilmunya, orang yang betul-betul paham tentang agama ini, mereka lah beristinbat hukum, berijtihad, memutuskan perkara tersebut yang baru itu ya melalui apa? Quran dan Sunnah. Tetapi kalau udah yang qat'i, yang udah pasti dalam agama kita, maka itu namanya membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Ya. Taib. Fi amrina, yakni dalam syariat kami, kata Allah, kata Rasulullah. Fi amrina, apa maksudnya? Dalam syariat kami, dalam agama ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, ya, yang tidak ada, ya, yang bukan darinya, yakni apa maksudnya? Ajaran yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ajaran yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah makna daripada ma laisa minhu. Kemudian makna fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Apa maksud daripada fahuwa raddun? Yaitu ya, tertolak kepadanya sekalipun amalan tersebut dikerjakan dengan ikhlas. Tertolaklah ya, tertolaklah amalan dia itu sekalipun dia mengerjakannya dengan ikhlas. Nah, ulama telah sepakat ya bahwa ibadah tidak akan sah dan tidak akan benar ya, tidak akan benar jika tidak memiliki dua syarat. Inilah dua syarat penting yang harus diketahui oleh setiap muslim ya. Dua syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim ketika dia mau beribadah. Kalau yang dua ini tidak ada, maka ulama telah sepakat tidak akan sah dan tidak benar. Tidak sah dan tidak benar, alias tertolaklah. Capek-capek beribadah, capek-capek beramal, maka amalnya sia-sia tanpa dikasih upah, tanpa dikasih nilai, tanpa dikasih pahala. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita salat misalnya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan terpaksa karena orang tua misalnya. Antum belajar misalnya, belajar daring karena dipaksa orang tua. Kalau enggak, kalau tak ada orang tua misalnya di rumah, dia main handphone seharian, nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan daring ini, malas-malasan. Betul, itu salah satu diantara nggak ikhlas. Kalau ikhlas itu tanpa disuruh pun, dia langsung belajar, langsung mendengarkan hadis ini misalnya kan, langsung dia belajar tanpa disuruh-suruh. Ya, belum muncul ya rasa kepedulian dia terhadap ya, kewajiban dia. Nah, jadi kalau karena itu maka
Di hadis yang pertama telah kita bahas, perbaiki niat kita, karena apa yang kita niatkan itu nanti yang akan kita dapatkan hasilnya. Likulli imri'in ma nawa, mendapatkan setiap apa yang kita niatkan. Kalau niatnya ya karena ingin dunia yang enggak seberapa, dapatlah dunia itu. Tapi kalau niatnya karena dapat ilmu, ya karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berilmu, maka insya Allah dapat ilmu, paham kita dalam agama ini. Yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah ini apa? Mengikut ya, mengikuti ya syariat Nabi. Agama ini yang mengajarkannya siapa guru kita yang pertama? Guru kita yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah guru kita yang pertama sekali yang mengajarkan tentang agama ini. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berwudu. Itulah beliaulah guru kita. Beliaulah yang mempraktekkannya kepada para sahabat. Lalu para sahabat pun menyampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kita hari ini. Makanya ilmu kita ini, ilmu agama ini bersambung terus sanadnya. Dari A ke B, B ke C, terus bersambung. Jadi gara istilahnya belajar otodidak, langsung ke guru. Jadi kalau antum hebat misalnya, yang pintar, cerdas, anak tidak perlu lagi Ustaz belajar sama Ustaz, sama guru. Anak pintar, anak cerdas, tanpa pun guru anak pun udah bisa belajar. Wah, ini sombong namanya. Sombong. Hati-hati, nggak selamanya kecerdasan kita itu akan memberikan pemahaman yang benar terhadap sebuah ilmu. Belum tentu kecerdasan kita bisa memahami sebuah ilmu tanpa bimbingan guru, Jadi kita beramal sesuai dengan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mutaba'ah. Apa namanya? Mutaba'ah, mengikut ya, mengikuti gaya Rasulullah, mengikuti syariatnya Rasulullah, prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beramal. Taib. Ya, kemudian faedah hadis adalah yang pertama keharaman dalam membuat ajaran baru dalam agama Allah. Haram hukumnya membuat ajaran-ajaran baru dalam agama ini ya, yang tidak ada dikerjakan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang empat ya, Imam Syafi'i ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi gitu kan. Yang mereka empat mazhab tidak ada yang mencontohkan seperti itu. Jangan dibuat-buat. Padahal kita sudah sepakat, kita bermazhab satu mazhab, misalnya Imam Syafi'i gitu kan. Nah coba kita cari di mazhab Syafi'i, apakah mereka mengerjakan amalan-amalan yang ada sampai hari ini? Apakah yang dikerjakan oleh kaum muslimin ya hari ini sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i? Kalau iya, tidak masalah, berarti itu sah diamalkan. Tetapi kalau seandainya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pada hari ini itu tidak pernah dikerjakan oleh ulama-ulama terdahulu, khususnya mazhab Syafi'i gitu, tidak ada disebutkan bagaimana contohnya, tidak ada sama sekali, maka haram hukumnya mengerjakan amalan tersebut. Kenapa? Asal daripada hukum adalah haram ya. Asal daripada perintah adalah haram sampai ada yang memerintahkan. Artinya apa? Kalau kita tidak ada mendapatkan rujukannya, contohnya, maka tidak ada amalan tersebut. Kita nunggu perintah. Taib, barakallahu fikum. Itulah faedah hadis daripada hadis yang kelima ini. Hadis yang singkat tapi dalam maknanya akan menjadi poros dalam kita beragama ini. Ya, jadi jangan lupa hadis ini dihafal bagi yang sudah menyetorkan hadis yang keempat. Kalau belum, Ustadz tidak mau menerima setoran hadis yang kelima ini. Ustadz menunggu hadis yang keempat dulu. Ya, jangan lupa ya. Udah setor nanti langsung tulis hadisnya kembali ya, tulis ya. Baik, mudah-mudahan sampai sini dulu kita ya.
Insyaallah nanti ada waktu kita berjumpa lagi ya, sampai hadis kelima ini ya. Baik. Kita akhiri dengan lapas subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.